SMK ini sebelum saya berbicara lebih jauh punya jargon. Oke. Nah, jargonnya SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Nah, ini salah satu jargon dari Jargonnya Kementerian SMK ya? Pendidikan. SMK Oke, bisa, SMK hebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini, nanti rilisnya siang ini Pak Jaka. Ya, selamat siang. Teman-teman, siang hari ini kita ngobrol sama kawan, sama senior juga ini. Salah satu teman juga. Bisa kenalan dulu, siapa ini namanya sebenarnya? Oke. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Bapak Jaka Suryadinata. Ini kebetulan jadi tamu dari Pak Nanda pada siang hari ini. Ini suatu hal yang istimewa yang jelas karena sesuai dengan tema dan judulnya kayaknya menarik banget ini yang mau diobrolin gitu. Yang jelas latar belakang ini pendidikan. Oh, pendidikan ya. Pendidikan di SMK. Oh, SMK. Ngajar di salah satu SMK swasta di Lampung Timur di Kecamatan Waijepara. Di SMK Budi Utomo Waijepara. Oke, sesuai itu dengan temanya Pak Jaka. Sebenarnya kayak gini, saya kan buat kontennya ini terkait dunia kerja ya. Dunia kerja ya. Sebagian besar terkait apakah dunia kerja itu apa aja sisi-sisinya. Nah, salah satunya ini pas banget kenapa saya minta Pak Jaka. Karena saya tahu Pak Jaka kan guru SMK nih. Betul. Walaupun teman-teman viewer belum tahu. Nah, Pak Jaka, terkait dengan itu, saya pengen tahu sih sudah berapa lama sebenarnya jadi guru? Awal saya mengajar itu dulu sejak semester 5 malah. Semester dari mau ke kuliah? semester 6. Oke. Jadi saat itu masih mahasiswa semester 6 di jurusan pendidikan matematika. Saat itu kebetulan udah semester 6 ini SKS kan sudah mulai sedikit banyak berkurang, kemudian di sanalah mulai memanfaatkan sisa-sisa hari saat kuliah di tahun 2008 itu mahasiswa semester 6 itu kalau nggak salah. Nah, di sana kami ada 3 orang waktu itu, ada 3 orang rekan saya. Ini Mas Didi ini hobinya sampai dengan saat ini juga itu berburu itu. Dia juga sebenarnya satu profesi, cuman dia hobinya punya hobi berburu. Iya. Kemudian ada temen yang satunya lagi yang juga satu profesi sekarang, Pak Nanda, yang juga hobinya juga ya mancing. Saya juga hobi sebenarnya Pak Jaka mancing, cuman gitu. waktunya sekarang udah nggak nutup lagi ya. Iya. Oke, berarti dari 2008. Oke, itu sebagai informasi Pak Jaka, 2008 saya baru masuk kuliah pada waktu itu. 2008 masuk kuliah. Iya. Terus oke deh, kita lanjut aja. Kalau bahas saya pribadi nanti videonya isinya saya semua gitu. Iya, boleh. Nah, Pak Jaka, ini kan menarik sekali saya kira. Jadi SMK, sepengetahuan saya, SMK itu kan mempersiapkan siswa-siswa untuk langsung siap bekerja. Betul, Pak Jaka, ya. Betul sekali. Nah, ini gimana sih Pak Jaka, pandangan Pak Jaka tentang apakah visinya SMK sama SMA itu sebenarnya menurut Pak Jaka gimana sih? Kan kalau SMA fokusnya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kalau SMK saya kira walaupun fokusnya ke dunia kerja, tapi banyak juga yang meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Jadi di sini teman-teman semuanya bisa mungkin dapat informasi bahwasanya ini memang SMK ini sebelum saya berbicara lebih jauh punya jargon. Oke. Nah, jargonnya SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Ini salah satu jargon dari Kementerian Pendidikan. SMK bisa, SMK hebat. Kenapa kok dikatakan SMK bisa? Karena memang ada singkatan khusus untuk SMK namanya BMW.
BMW itu bukan mobil, Pak Nanda. BMW itu B-nya itu bisa bekerja. Bisa bekerja. Nah, M-nya itu sesuai tadi yang sampean sampaikan tadi, bisa melanjutkan kuliah. Nah, dan W-nya berwirausaha. Berarti. Jadi ketika seorang siswa dari SMP mengambil jenjang ke ke jenjang berikutnya, menengah atas, kejuruan, maka ketika dia memilih SMK, maka 3 poin ini didapat. Karena salah satu muatan kurikulum di SMK ini tidak hanya muatan bahasanya dulu kalau ini muatan yang mata pelajaran umum, tapi di sini ada terbekali oleh wawasan kewirausahaan. Iya. Jadi selama anak 3 tahun ini tidak hanya belajar muatan umum, muatan nasional seperti pendidikan agama, kemudian PPKN, matematika, bahasa Indonesia, PJOK dan seterusnya. Tapi di sini juga anak SMK ada mata pelajaran C1, C2, C3. Salah satu rumpunnya adalah kewirausahaan. Nah, sehingga memang banyak anak SMK yang ketika memang jurusannya itu sesuai, maka bisa langsung melanjutkan ke jenjang wirausaha. Seperti itu. Itu ya seru sebenarnya. Seru banget. Seru sekali. Ini kan gini Pak Jaka, kan sebenarnya kenapa saya pilih tema SMK, karena sebagai user tenaga kerja kan saya juga punya teman-teman yang dia lulusan SMK. Alumni SMK, betul. Secara kapabilitas ya bisa dibilang oke sebetulnya. Nah, saya pengen pendapatnya Pak Jaka nih, di luar itu semua ya. Saya kan sudah tahu bahwa outputnya SMK itu secara umum bagus di dunia kerja ya. Walaupun memang ada standar-standar tersendiri. Kalau saya mau cerita sebelum kita lanjut ke tema yang selanjutnya, bahwa di perusahaan itu sekarang memang untuk naik ke level yang lebih tinggi ada standar tersendiri, minimal D3 dan sebagainya. Artinya ketika mereka masuk sudah punya skill, terus bisa ngambil sekolah lagi sambil kerja. Nah, itu sih teman-teman yang dari jenjang karir lah ya, jenjang karir ya. Supaya dia bisa up lagi, karena memang ada standar-standar itu tadi ya. Dewasa ini sebagian besar, terutama untuk naik ke kepala seksi itu umumnya dia menyaratkan harus D3. Sehingga kalau ada teman-teman yang SMK gitu, di timku itu tak arahkan, ayo sambil kuliah nggak apa-apa, sambil karena pekerjaan sekarang itu kan 5 hari kerja, masih banyak waktu untuk sekolah lagi. Nah, maka dari itu Pak Jaka, saya pengen Pak Jaka sebenarnya kan ada, saya bilang mungkin bertolak belakang. Ketika kita berbicara output SMK itu sebetulnya sudah siap bekerja, tetapi di beberapa perusahaan, terutama yang tempat saya bekerja sendiri, itu menyaratkan untuk ke level yang lebih tinggi harus punya level pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini mungkin perlu pendapat Pak Jaka ini terkait itu. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya pandangan seorang guru mengenai itu? Jadi gini, Pak Nanda, mengapa kok SMK ini sekarang lagi hits ya, istilahnya pemerintah ini lagi memperhatikan benar, memperhatikan ada apa kan gitu kan. Memang sumber daya manusia itu sampai kapanpun tidak akan bisa dihilangkan lah gitu ya. Walaupun dia nanti suatu saat kita itu robotik, tapi tetap user itu paling penting kan gitu. Nah, artinya soft skill, hard skill sampai kompetensi ini memang anak-anak SMK itu memang disiapkan. Disiapkan paling tidak lulus sekolah itu ketika memang dalam kondisi ekonomi yang mungkin bisa dikatakan menengah ke bawah, di saat orang tuanya nggak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, ini dia bisa siap, ya? Udah siap gitu. Contoh misalnya di jurusan teknik pemesinan. Teknik pemesinan ini mereka ini 3 tahun itu dari kompetensi dasar, dari mulai mengelas, kemudian mengukur, kemudian sampai nanti di jenjang kelas 11, kelas 12 mereka itu diajarkan bubut, kemudian megang-megang alat-alat pemesinan atau alat-alat yang standar perusahaan.
paling tidak mereka sudah bisa mengoperasikan. Nah, kalaupun tadi gimana kalau sampai jenjang karir itu diampu lagi, ya itu sangat luar biasa lagi. Artinya anak SMK itu ya dari pengetahuan umum saja sudah ada. Nah, ketika pun anak-anak ini alumni dari SMK dia tidak bisa yang melanjutkan kuliah, bekerja, melanjutkan kuliah berwira swasta, ini mereka semuanya ini punya tempat gitu. Sudah siap. Mau kuliah kemana? Bisa aja. Bisa, gitu. betul. Nah, juga, ini terbukti sudah banyak. Di universitas juga sekarang nggak membatasi SMK. Betul sekali. Ada IPC, jadi semua jurusan juga bisa diambil. Iya, betul sekali. Artinya memang menarik sih sebenarnya Pak Jaka terkait SMK ini, karena di dunia kerja sekarang itu sebetulnya secara pribadi, pandangan saya pribadi nih Pak Jaka, saya tuh lebih lihat skill sih, bukan lihat ijazah. Betul. Nah, makanya kadang-kadang lulusan SMK itu bisa jadi pilihan tersendiri di kondisi-kondisi tertentu. Hanya memang sebagai leader di perusahaan juga saya harus mengarahkan kamu nggak bisa di sini aja. Iya. Tetap harus jenjang karir harus itu karena gini sekali. Sih standar itu kan kita tidak bisa rubah karena perusahaan juga mereka maunya untuk di level-level tertentu. Ini sebagai Pak Nanda ini fantastis. Ini kemarin kebetulan di sekolah kami ini ada BKK. Kalau teman-teman istilahnya nanti bisa lihat live video ini kami juga bisa informasikan di SMK Budi Utomo ini sering rekrutmen. Nah, sering rekrutmen PT Alvaria Trijaya, Alfamart gitu ya. Bisa di sekolah kami di Kabupaten Lampung Timur itu pusatnya di sekolah kami. Kemudian ada rekrutmen Unity Tractor School itu juga ada di sekolah kami. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang dalam negeri dan luar negeri pun ada. Kemarin tuh banyak sekali yang ke Jepang, ada berapa banyak sekali yang berangkat ke Jepang. Nah, ini luar biasa Pak Nanda. Gaji anak kami lulus SMK kemarin 21 orang dikirim di PT Agro gajinya segini. Ini lulusan SMK. Mungkin teman-teman bisa nanti dikirim ke gambar biar bisa saya fantastis. Gaji anak SMK 7 juta, 2 kali lipat dari gaji gurunya. Luar biasa benar. Ini barusan dapat kirim. 11 anak dikirim di salah satu PT, masih di seputaran Indonesia aja, di Kalimantan. Alhamdulillah difasilitasi oleh sekolah melalui BKK. Anak ini ngelaporkan slip gajinya sudah sampai di angka ini. Luar biasa. Ya, berarti memang ya itu tadi sih. Ketika kita punya skill, punya kemauan, ya siapapun bisa sebetulnya. Betul. Apalagi dari SMK itu tadi memang sudah ada skill dasar yang mereka punya. Tapi memang seleksinya, Pak Nanda, seleksinya itu luar biasa kalau saya lihat. Dari mulai anak mau masuk ruangan seleksi aja udah tinggi badan sudah dibuat. Itu seleksinya memang luar biasa sekali, punya standar-standar tertentu. Memang standar itu ada ya di setiap perusahaan. Jadi sebenarnya kalau dulu sih masa kerja itu penting, tapi kalau sekarang selain masa kerja ada juga batasan pendidikan sekarang untuk naik ke level selanjutnya. Nah, Pak Jaka ini yang menarik sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya sama Pak Jaka nih. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya pengen izin main ke sekolahnya deh kita. Boleh. Boleh. Nanti bisa jalan-jalan ke bengkel, ke ternyata ini SMK itu memang nggak hanya di kelas. Jadi kalau ada mindset mungkin teman-teman yang masih bimbang nanti putra-putrinya atau adik-adiknya yang mau sekolah di mana ini, udah pokoknya ke SMK aja gitu ya. Karena itu ditunggu part 2-nya, nanti ada part 2-nya. Oke. Teman-teman ditunggu part 2 nih, part 1 ini ngobrol sama Pak Jaka ini sekalian saya izin, katanya beliau juga sepakat, setuju, juga menarik juga nanti kalau kita bisa ke sekolah, mungkin bisa ngobrol sama guru atau mungkin sama siswa-siswa yang lain. Siap, boleh. Nah, di luar itu semua Pak Jaka, kan kerjaan tadi sudah nih. Sekarang saya pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, pengalaman apa sih selama jadi guru yang unik lah? Pengalaman guru yang unik ini gini. Kalau dari ini saya juga nggak di luar apa yang jadi ekspektasi dulu sih saya saat kecil itu. Kalau dulu cita-citanya ditanya apa itu ya pengennya yang
yang tinggi-tinggi kan gitu kan. Iya. Jadi ternyata memang kalau misalnya kita punya cita-cita itu harus dicantolkan setinggi-tingginya. Iya. Kalaupun nanti nggak nyampe ke cita-cita itu paling tidak jatuh di bintang-bintang. Siap. Seperti itu. Iya, ini Pak Guru memang kayak gitu. Ya, jadi kenapa spesialnya apa? Ya kita ini setiap tahun itu kan nerima siswa yang baru terus gitu. Keadaan yang baru unik-unik setiap anak karena anak itu punya kodratnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Oke. Apalagi sekarang ada istilah kurikulum merdeka yang dipakai di sekolah. Di mana di sini memandang seorang siswa itu sudah bukan dari kemampuan akademik dia, tapi semua aspek. Jadi hobinya si anak itu seperti apa, kemudian si anak ini kemampuan awalnya itu dari mendengarkah, dari melihatkah, atau dari sebuah informasi-informasi yang lain gitu ya. Jadi ya bagi saya sekarang ini guru ini ya suatu hal yang buat saya nyaman, Pak Nanda. Karena bisa ketemu sama macam-macam karakter anak-anak gitu ya. Kemudian bisa membimbing dia, bisa mendidik mereka gitu kan. Dan suatu saat kayak kemarin tuh ada walet banyak, nggak taunya masuk salah ke ruangan. satunya gurunya. Siswanya. Alumni. Ini Suramudi ini. Nanti siapa tahu Suramudi. Ya itu tadi outputnya bahkan bisa jadi ada yang aparatur banyak ya. Banyak sekali. Artinya, karena SMK itu memang luas sekali peluangnya. Ini Pak Jaka, satu yang menarik. Ini belum saya sampaikan ke Pak Jaka sih. Tempo hari saya pernah ngobrol sama Pak Jaka, kenal Fadil kan ya? Oh iya, betul. Kita ngobrol, mungkin nggak sih ke depan itu ada ekskul e-sport. Nah, ini mungkin connect sama SMK. Ini pendapat Pak Jaka aja ya. Jadi kita ngobrol waktu itu kan sekarang dewasa ini anak-anak semuanya serba digitalisasi. Terus game yang itu kalau diarahkan bisa menghasilkan, kalau diarahkan dia punya ruang tersendiri. Nah, itu kita ngobrol waktu itu. Ada peluang, apakah ada peluang mungkin ke depan di SMK itu ada jurusan yang sekarang ada digitalisasi ya, teknik komputer dan sebagainya. Mungkin nggak sih ke depan yang seperti itu menurut Pak Jaka? Ya game kan itu kalau sekarang Pak Jaka, kalau Pak Jaka tahu, saya pernah dengar sampai ada yang dia value-nya sebagai pemain profesional itu sampai 15 miliar. Bermain game tapi profesional. Artinya mungkin itu bisa jadi masukan juga sih untuk sekolah ke depan. Kalau itu diarahkan dengan baik, ada juga sisi positifnya. Ketimbang hanya kalau sekarang kan orang tua umumnya memandang main game itu negatif. Ternyata ada tak kira kalau di SMK mungkin pas. Gimana tuh menurut Pak Jaka tuh? Jadi SMK itu jurusannya banyak, Pak. Jurusannya sangat banyak sekali. Rekayasa perangkat lunak multimedia mungkin itu saya kurang tahu ya KIKD yang ada di jurusan itu. Tapi kalaupun tadi dari sudut pandang sebuah aplikasi, sebuah games atau ini, saya rasa ada anak SMK yang memang sudah punya kompetensi itu. Nah, cuman perlu dukungan dari stakeholder, seperti pemerintah daerah atau istilahnya pengembang-pengembang ini untuk menyasar mungkin. Nah, karena gini, sebuah SMK itu kalau di awal tahun itu pasti dia MOU penyelarasan kurikulum. Jadi kebetulan saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Salah satunya juga sinkronnya sama PT GGP. Jadi di jurusan teknik pemesinan itu kita pakai standar PT GGP. Jadi biar match ya. Iya. Contohnya apa? Kemarin kita selaraskan sama kabaknya sama pimpinan-pimpinan di sana. Yang dibutuhkan di sana pabrikasi misalnya alat-alat pertanian. Iya, betul. Nah, cocok nih anak teknik mesin gitu ya. Kemarin alhamdulillah udah disupervisi sama PT, kita bisa membuat mesin pencacah serat nanas. Jadi serat nanas itu diolah jadi serat kain, jadi bahan baku untuk anak-anak jurusan TB. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga sama. Karena di sini di era digitalisasi, kemudian itu game itu kalau dalam sisi positifnya mungkin bisa menjadi
hal yang ya income atau mungkin dia bisa membuat sebuah aplikasi, ya itu suatu hal yang Iya. jadi prospek yang luar biasa. Itu kenapa jadi pembahasan kita kemarin sampai sekarang tuh ada pengurus besar nasionalnya, Pak. Nah. Jadi ada PBSI namanya, Pengurus Besar E-sport Indonesia. Itu menarik kalau menurutku untuk ke depan karena sekarang tuh anak-anak HP bahkan kita sehari-hari nggak bisa lepas dari HP. Betul. Kalau itu tidak diarahkan ke arah yang positif, nanti khawatirnya cenderung ke yang negatif-negatif. Iya. Gitu. Itu Pak Jaka. Menarik ini, panjang ini, nggak berasa ngobrolnya kalau sama Pak Guru ini ya. Itu teman-teman. Satu lagi Pak Jaka. Boleh. Saya pengen Pak Jaka kasih satu motivasi nih untuk para teman-teman siswa yang mau mencari kerja. Oke. Atau mungkin siswa SMK yang sudah bekerja di perusahaan di mana aja. Saya pengen Pak Jaka itu kasih saran dan masukan untuk mereka. Oke, buat teman-teman semuanya yang jelas sekarang ini lingkup perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang memang punya kompetensi. Itu satu. Jadi yang harus diutamakan, yang harus didulukan adalah bagaimana kalian itu membuat masa sekolah kamu di SMK selama 3 tahun itu punya kompetensi. Jangan males-malesan sekolah ya, sungguh-sungguh. Jadi manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Kemudian yang kedua mansobaro wazafiro. Nah ini, ketika sudah sungguh-sungguh sabar dulu dalam proses. Nah, sabarnya seperti apa? Ya, ketika misalnya masih baru masuk kerja, jangan memimpikan gaji yang tinggi dulu, posisi jabatan yang tinggi dulu gitu ya, tapi sabar dalam proses. Maka ketika setelah kalian sungguh-sungguh sabar, maka man yasro yasud. Apa itu? Tanamlah sesuatu hal yang baik-baik, biar nanti manennya juga hal yang baik. Nah, karena di sekolah itu sudah diajarkan K3 ya di SMK, kemudian ada budaya kerja, budaya industri, kemudian ada sinkron kurikulum dengan Diduka, dengan industri-industri. Maka ini adalah hal yang harus teman-teman semuanya pahami gitu ya. Tanam yang banyak, hal-hal yang baik, yang positif, yang udah didapat, maka nanti kesuksesan pasti akan didapat. Amin. Seperti itu. Amin. Oke, itu obrolannya Pak Jaka. Untuk penutup Pak Jaka, saya minta Pak Jaka kalau bahasanya anak-anak sekarang kata-kata hari ini untuk menutup obrolan kita malam ini. Kata-kata untuk hari ini, jadilah dirimu sendiri ya. Jangan jadi orang lain gitu ya. Karena apa yang sudah kita dapatkan ini adalah yang sudah terbaik untuk kita. Amin. Oke Pak Jaka, itu dia. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nanti saya tagih kita main ke sekolahnya boleh, Pak Jaka. Boleh. Silakan nanti kita temenin. Kita buat part 2-nya dari obrolan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari konten kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.